Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah. Masalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi dhawi nufusiz zakiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini dirawikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya yang bernama Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Imam Ahmad ini kitab hadis yang paling tebal di dunia. Berapa tebalnya Ustaz? Tebalnya sampai 37 jilid tebalnya. Jadi tebalnya kitab Imam Ahmad bin Hanbal 37 jilid. Berapa panjangnya? 2 meter panjang kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kitab hadis yang paling panjang itu kitab hadis karangannya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada apa di dalam kitab hadis itu? Imam Ahmad ini pula adalah orang yang paling banyak hafal hadis Rasulullah. Berapa hafal hadis oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Hafaztu ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alfa ahadits. Alfa 1 juta hadis yang dihafal oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau yang paling banyak hafal hadis. Kitab beliau pula yang paling tebal 37 jilid. Jadi memang tidak ada yang mengalahkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal ini. Apa kehebatan beliau? Menghafal hadis terbanyak. Jadi tidak ada orang yang hafal hadis hari ini yang sama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, belum ada. Beliau yang paling banyak. Di bawahnya ada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, hafal 900,000 hadis, 900,000 hadis. Di bawah itu lagi ada Imam Suyuti, 200,000 hadis, 200,000 hadis. Di atas itu sedikit ada Imam Al-Ghazali, 500,000 hadis, 500,000 hadis. Jadi Imam Al-Ghazali itu paham hadis, bukan tak paham hadis. Ada orang bilang Imam Al-Ghazali itu tak paham hadis. Banyak dalam kitab Ihya Ulumuddinnya hadis-hadis maudhu', banyak dalam kitab Ihya Ulumuddinnya hadis-hadis palsu. Itu tuduhan-tuduhan dari dulu. Tuduhan itu dituduhkan kepada Imam Al-Ghazali. Padahal Imam Al-Ghazali itu punya hafalan hadis 500,000 hadis, 500,000 hadis. Kemudian hadis ini yang merawikannya juga imam daripada Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis-hadis sahih itu banyak.
Sehingga Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak semuanya beliau kumpulkan hadis sahih. Jadi ada lagi hadis sahih di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Dalam apa? Dalam Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, di dalam Sahih Imam Ibnu Hibban, di dalam Mustadrak Hakim. Jadi 3 nih kitab hadis, di dalamnya juga terdapat hadis-hadis sahih. Jadi kalau begitu, berapa kitab hadis sahih di dalamnya? Ada 5. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Imam Ibnu Hibban, Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Hakim. Kelima-lima kitab hadis ni, hadis di dalamnya hadis sahih. Jadi kita jangan kaku. Orang hari ini kaku, dianggapnya hadis sahih itu hadis yang ada dalam Bukhari Muslim saja. Kalau hadis itu dalam Bukhari berarti sahih. Kalau hadis itu dalam Muslim berarti sahih. Di luar daripada itu tidak sahih. Nah, ini salah pemahaman kajian hadis seperti ini. Ada lagi di 3 kitab hadis yang di dalamnya juga menurut ulama ada hadis sahih. Mana dia? Sahih Imam Ibnu Hibban, Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Hakim. Kelima-lima ini terdapat hadis-hadis sahih di dalamnya. Jadi hadis sahih itu terkumpul hadis. Jadi hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, hadis yang ada di dalam Sahih Muslim, ini hadis kedua-duanya di dalam ini hadisnya sahih. Tapi tidak semua hadis sahih ada di dalamnya. Paham kira-kira? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kedua-dua kitab ini di dalamnya hadis-hadis sahih, tapi tidak semua hadis sahih ada di dalamnya. Kita gigit katanya. Mulai Ustaz insyaAllah yang mana-mana ya. Ampun kecil Ustaz tu gini. Berarti kalau mau diikut, ada hadis-hadis sahih yang lain yang tidak ada di dalam Bukhari Muslim. Ada banyak. Mana contoh nih hadis yang akan kita baca? Hadisnya sahih tapi tidak ada dalam Bukhari Muslim. Mana contoh lagi? Hadis sahih yang tidak ada dalam Bukhari Muslim. Hadis tentang salat sunat tasbih. Pernah kita dengar salat sunat tasbih? Kalau awak tanya ke kawan-kawan Salafi, kawan-kawan Wahabi, tak kenal yang salat sunat tasbih. Tak ada dirinya salat sunat tasbih. Kenapa? Karena menurut Syekh Albani, salat sunat tasbih ini hadisnya maudhu', hadisnya palsu. Tapi menurut ulama ahlul hadis, menurut ulama hadis, menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwa salat sunat tasbih hadisnya sahih. Siapa yang mensahihkan? Mensahihkan hadis itu adalah imam-imam yang selain daripada Imam Bukhari Muslim. Mana riwayat hadisnya? Abbas. Jadi kata Nabi ke pamannya, pamanku, maukah engkau aku tunjukkan amalan? Apabila engkau mengamalkannya, Allah ampuni dosa engkau yang telah berlalu dan yang akan datang, yang lama, yang baru, dosa yang sengaja, tak sengaja, dosa secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Apa kata Rasulullah? Engkau lakukanlah salat 4 rakaat. Setiap rakaat engkau membaca tasbih 75 kali. Caranya, setelah selesai baca Al-Fatihah, engkau membaca ayat di rakaat yang pertama. Engkau bertasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Ketika rukuk, tasbih 10 kali. Ketika i'tidal, tasbih 10 kali. Ketika sujud, tasbih 10 kali. Ketika antara duduk 2 sujud, tasbih 10 kali. Ketika sujud yang kedua, tasbih 10 kali. Ketika nak berdiri, tasbih 10 kali. Dalam satu rakaat 75 tasbih. Jadi berapa jumlahnya? Dikali 4, 300 tasbih. Amalkan itu kata Rasulullah dalam setiap hari sekali. Tidak bisa 1 minggu sekali. Tidak bisa setiap sebulan sekali kata Rasulullah. Tidak bisa setahun sekali. Tidak bisa seumur hidup sekali kata Nabi. Amalkanlah itu. Namanya salat sunat tasbih. Boleh pernah mengamalkan? Alhamdulillah.
sahih tentang sunat tasbih. Suruh kami semua hidup tidak bisa, mati aja. Kalau kami alhamdulillah sampai gini di daerah kami sekali setahun kami buat malam 27 Ramadan. Jadi setelah salat tarawih kami salat sunat tasbih berjamaah itu malam 27 Ramadan. Setelah itu barulah kami salat witir. Waktu salat sunat tasbih itu bagus. Itu dalam satu riwayat. Dalam hadis yang lain, fa inna likulli tasbihatin syajaratin fil jannah. Setiap ucapan tasbih kita itu sama dengan satu pohon di surga. Sekali buat mengucapkan tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, menanam satu pohon di surga. 2 kali tasbih, 2 pohon di surga. 3 kali tasbih, 3 pohon di surga yang kita tanam. Jadi kalau 300 kali tasbih kita, berarti kita punya berapa tanaman di surga? 300 batang. 300 batang itu kalau buat sawit berapa hektar? Lumayan no. 125 sehektar, 2 hektar baru 250. Ya sekitar sehektar setengah lah. Nah, sehektar seperempat ya. Itulah mereka berapa bisa ubu. Kalau kita melaksanakan salat sunat tasbih namanya. Jadi salat sunat itu bukan saja salat sunat wudu, bukan saja salat sunat tahiyatul masjid, bukan saja salat sunat rawatib, bukan saja salat sunat duha, ada lagi salat sunat namanya salat sunat tasbih namanya. Amalkan itu 4 rakaat dengan 1 salam boleh, 4 rakaat dengan 2 salam boleh, namanya salat sunat tasbih. Menurut Syekh Albani hadisnya maudhu', hadisnya palsu. Tapi menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah yang lain bahwa hadisnya sahih dan itu diamalkan oleh para ahli ilmu. Itulah dia salat sunat tasbih. Jadi hadis yang akan kita baca ini, hadis ini dirawikan oleh Imam Ahmad ibn al-Hanbal di dalam musnadnya. Hadis begitu juga riwayat daripada Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Itu dia. Baru masuk kedua, perawi riwayat hadis. Maka kalau mengaji hadis ini 3 yang mesti digaji. Perawi siapa, periwayatnya siapa, baru masuk ke matan hadis. Perawi ini berarti ulama yang menulis hadis di kitab hadis namanya rawi. Itu tadi perawi hadis ini Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Ibnu Hibban. Masuk kita kedua, periwayat. Periwayat ini orang yang mendengar hadis itu dari Rasulullah, namanya periwayat hadis. Barulah masuk yang ketiga, namanya matan hadis. Matan ini redaksi hadis, isi hadis itu ini namanya matan. Matan bukan mantan, kalau matan itu lain. Matan hadis, kalau matan berarti isi hadis. Kita masuk ke yang kedua, riwayat. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Yang meriwayatkan hadis ini sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini beliau adalah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pandai mengobati orang dengan pengobatan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengobati orang 2, memakai ayat dan memakai air. Itu cara pengobatan Nabi. Jadi kalau ada orang minta ubah ke Rasulullah, Nabi ambil air, kemudian Nabi berikan kepada si pasien. Jadi Nabi ambil air, Nabi bacakan ayat, Nabi berikan. Silakan. Acara itu diajarkan oleh Rasulullah kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi Nabi pandai mengobati, pandai Rasulullah. Ada istilahnya kawan-kawan yang pandai meruqyah, ada ruqyah syariah. Tapi nampaknya kita hari ini banyak yang sudah tidak syariah lagi. Tidak syariah. Buktinya tengok, ustaz-ustaz itu meruqyah sampai menenju-nenju pasiennya untuk mengeluarkan jin. Ukhrud ya Allah. Maka saya menjaga dihajar punggungnya dari belakang. Ukhrud ya Allah. Ukhrud. Kadang ditedu, kadang ditampar untuk mengeluarkan jin, kata dia. Salah. Bukan seperti itu. Kita perhatikan orang-orang ruqyah. Maka saya termasuk orang yang tidak merekomendasikan untuk pengobatan ruqyah. Jangan. Ini kadang kita bawa
sebagian ukhruj. Kadang kamu tengok ustaz tu lah macam jin dulu nampak dalam. Nak boleh setan dulu ustaz tu. Emosinya mengeluarkan jin dulu. Ukhruj kan. Nabi dalam riwayat hadis Nabi tengok dalam riwayat hadis ketika anak menangis, ibunya sedang menendang sang anak. Anaknya menangis, tak henti-henti. Payah mengumbuk anak ni, payah sekali mengumbuk anak ni. Akhirnya Nabi pukullah bahu sang anak ini. Dibawa oleh ibunya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, anak aku menangis. Tahu ya Rasulullah, dari tadi menangis ya Rasulullah. Tolong, bagaimana cara mengobati ya Rasulullah? Dipukul bahu sang anak ini oleh Rasulullah 3 kali. Ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah. Kemudian anak ini berhenti menangis dan jin pun keluar. Tapi Nabi memukul dengan jari, bukan dengan ekor. Ditengok Nabi. Kau nampak nama pasir-pasir malah saya ditengok. Ukhruj ya aduwallah. Siap awak merasa dia nyok bagi fikir sudah ini ngapa namanya. Jadi ini cara pengobatan yang tidak syariah lagi. Ini tidak syariah lagi, tak sesuai dengan kaedah syariah pengobatan seperti ini. Tak, saya punya teman almarhum meninggal. Orangnya hafal Quran, tahajudnya rajin, orangnya cerdas, sama-sama kuliah waktu di Al-Azhar di Mesir. Pulang sakit, dia sakit. Dulu pulang saya daripada dia sakit, demam sakit. Orang tua dibawanya lah teman saya ni, anaknya ke tukang rupiah. Azab dibuat. Ini lembab, punggung ni banyak yang lembab. Jadi kata saya, Syahrul, ini kenapa ni Rul? Kata saya, itulah orang tua saya dibuatnya saya ke tukang rupiah. Azab saya buat rupiah, dipukul katanya. Jadi nanti bilang dah tak mau ke rupiah, saya bilang. Jadi kata ustaz itu, dia tak akan mau datang ke tempat rukiah karena jinnya takwik katanya. Jadi menganggap dulu jin yang takwik, padahal tidak ingin orang itu datang ke tempat rukiah. Meninggal dunia, habis itu kesal betul. Meninggal lah sampai kawan tadi, habis tembak itu rukiah. Akhirnya ada pula selesai rukiah ini tak pakai itu lagi, tapi pakai kayu. Katanya itu kayu apa namanya? Kayu yang takut bidara. Bidara. Jadi katanya semakin didekatkan kayu bidara ini, semakin takut dia, semakin kita tusukkan semakin takut, begitu semakin besar jinnya itu. Cubalah cucuk ke ustaz mana takut ustaz tu. Siapa lah pasti takut. Dia takut kita. Jadi tidak ada cara-cara itu, banyak cara-cara yang tidak syariah. Kalau ingin mengobat, tiru cara Rasulullah. Ada air, bacakan ayat, kemudian diminum. Itu cara pengobatan Nabi. Nabi tidak dengan cara pukul-memukul seperti itu. Justru Nabi melarang kita minta ruqyah itu tak boleh. Kita bisa meruqyah diri kita sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam hadis Bukhari ada, dalam Bahjatul Nufus ada, itu mukhtasar Sahih Bukhari. Dalam kitabnya Imam Abi Jamrah. Kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Tak boleh kita meminta ruqyah orang lain. Sebagaimana Nabi mengajarkan ruqyah kepada Sayyidah Aisyah. Ketika kita akan tidur, ambil wudu. Setelah berwudu, solat 2 rakaat, solat sunat wudu. Setelah itu, terlentanglah kita nak tidur di atas tempat tidur kita. Letakkan kedua tangan di dekat mulut kita. Ini cara Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah. Cara Nabi mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah, taruhlah tangan di mulut kita sambil membaca Al-Fatihah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali. Setelah itu baca ayat kursi sekali. Setelah itu baca surah Ikhlas Qul huwallahu ahad 3 kali. Setelah itu baca Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri 3 kali. Setelah itu baca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas 3 kali. Setelah itu wa nafata, kemudian ia tiupkan di hadapannya. Tiupkan ini berbeda ulama. Ada yang sekadar nafas, nafas itu dengan udara saja. Itu nafas. Ada nafas, nafasa itu mengeluarkan udara sambil mengeluarkan basahan sedikit, basah sedikit. Nah, itu contohnya itu ya. Sudah itu takut bersalam yang boleh memperwenang satu boleh. Jadi itu contoh kan. Jadi jangan banyak kali, sedikit saja, sedikit.
Kalau banyak takut pula kan. Sedikit saja. 3 kali. Setelah itu, ini setelah dari sini nih, 3 kali, lapkanlah ke arah wajah kita. Lap wajah, maksudnya jangan banyak-banyak. Kalau banyak, jadi awak semua itu pun jadi muka gitu lah. Oke, sederhana saja, lapkan ke depan sampai ke ujung kaki. Setelah itu belakang, jadi ditambah dulu itu baru belakang dah. Yang tadi itu. Terus ke belakang, tidurlah kita, maka jin takkan mampu mendekati kita, sihir pun takkan mampu mendekati kita, kata Rasulullah. Jadi kalau awak tak bisa membuatnya, minta buat ke orang rumah awak boleh, sebagaimana baginda Nabi melakukannya. Jadi awak tak bisa, mungkin dah payah membuatnya, minta buat ke orang rumah awak. Minta buat, kalau rukiahkan nama sunang lah, rukiahkan nama buat bini awak baca itu. Bini awak pula cuma dapat sampai pasangan bini banyak-banyak mana lah dia, ganti je lah. Ikutnya dah heran lah, banyak tu dia kan, aku dah kongkang sudah lama dah pergi aku menjadi awak. Itu cara rukiah nafsi, itu yang paling ancam, itu yang paling elok. Itu namanya rukiah nafs, rukiah pribadi, merukiah diri sendiri. Itu yang paling elok, itu yang paling bagus. Bukan kita datang orang minta rukiah, dah kita yang merukiah diri kita sendiri. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri ini pandailah merukiah. Abi Sa'id ni, jadi ada orang yang sakit, diambilkan ayat, dibacakan ayat, diberikan kepada orang yang sakit. Ada orang yang sakit, diambil ayat, baca. Jadi suatu ketika Abi Sa'id Al-Khudri lapar. Abi Sa'id Al-Khudri minta makan. Jadi datanglah Abi Sa'id Al-Khudri ke orang kaya. Jadi kata Abi Sa'id Al-Khudri, "I'tini ta'am, beri aku makan. Tolong bantu aku makan. Berilah aku makan. Aku lapar," kata Abi Sa'id Al-Khudri. Kata orang kaya ini, "Kalau aku beri engkau makan, apa yang akan dimakan oleh keluarga aku nanti? Nanti anakku makan apa? Suamiku nanti makan apa? Ini masa-masa penceklik. Kalau saya berikan kepada kamu, kurang makanan saya." Ya, orang kaya ini dipikirkan. Kalau nyagian hartanya ke orang lain, tentu kurang dirinya. Orang kaya kikir. Kalau saya berikan, bagaimana, apa nanti yang akan dimakan oleh suami saya? Apa nanti yang akan dimakan oleh keluarga saya? Saya tidak akan memberikan makanan ini kepada engkau. Akhirnya, baik, terima kasih, kata Abi Sa'id. Abi Sa'id Al-Khudri berjalan. Nama Abi Sa'id Al-Khudri ini Malik bin Sinan. Berjalan 200 meter, 300 meter. Orang kaya ini punya anak gadis. Digigitlah anak gadis orang kaya ini oleh kala jengking, akrab. Kala jengking ini salah satu hewan yang berbahaya dan disunahkan kita membunuh hewan. Disunahkan membunuh. Jadi kalau masuk kala jengking di rumah, disunahkan membunuh. Dan tangkap dulu deh. Kau tak akan diambil dulu, bisunya mahal kecil. Jadi membunuh cara mengambil. Kamu ambil bisunya, kena pantak aja mati pada. Jadi kalau nampak kita kala jengking, akrab itu kala jengking masuk ke rumah, itu jangan pikir-pikir, bunuh, berpahala kan? Disunahkan membunuh. Ada 5 hewan yang disunahkan kita membunuh. Salah satunya adalah kala jengking. Berpahala kita membunuhnya. Justru kalau tidak kita bunuh, berarti kita menyanyiakan sunnah Rasulullah. Itu hadisnya itu. Jadi kalau ular, memang ada hadis Nabi larang membunuh ular di dalam rumah, betul ada hadisnya. Ular tak boleh kita bunuh dalam rumah. Jadi di luar kita bunuh. Jadi kalau dalam rumah dia usir di luar. Nah, cuma tentu mengusirnya tak boleh mengusir ayam masuk rumah kan? Tak dulu ular dulu. Tentu mengusirnya tentu dengan cara kalau bisa cederai dia dulu. Cederai dia sedikit sehingga tidak bisa melawan, tapi jangan dibunuh. Di luar baru kita bunuh. Ada hadis tentang ular, ada larangan Nabi membunuh ular dalam rumah, ada. Sebisa mungkin sampaikan ular tadi ukhruj, keluar. 3 kali sebut keluar. Kalau ular yang betul-betul apa, dia akan faham, dia keluar. Tapi kalau ular yang memang daripada jin, daripada syaitan yang kiriman daripada orang, maka dia akan susah untuk keluar dan cederailah dia. Ketika dia dicederai, tapi membunuhnya di luar rumah saja. Itu kata Rasulullah. Jadi jangan membunuh ular dalam rumah, ada hadisnya. Tapi kalau akrab kala jengking, kita dianjurkan untuk membunuhnya dimanapun
kita berjumpa. Karena bahaya. Jadi ya kalau jengking ini bahaya kalau jengking. Bisa mati bila dibuat. Digigitlah anak orang kaya tadi oleh kalajengking. Digigit. Ketika anak orang kaya tadi digigit oleh kalajengking, panik. Dia kalau lambat mencari obat, bahaya. Bisa mati buat panik. Tolong, tolong. Seluruh orang di kampung itu keluar. Tetangga-tetangga pun keluar untuk memberikan pertolongan. Tak bisa, panik. Ini sebentar lagi kalau tak ditolong, ini anak ini bisa mati. Sebentar lagi kalau tak dibantu, anak ini bisa mati. Tolong, tolong. Datanglah seorang tetangga. Kata tetangga tadi, Bu, yang bisa mengobati orang kena gigit kalajengking ini yang diajarkan Rasulullah satu saja lagi yang tinggal. Siapa? Namanya Abi Sa'id Al-Khudri, Malik bin Sinan. Itu dia orangnya. Jadi kata sang ibu ni, tolonglah cari, kata orang kaya, berapapun akan kami bayar, apapun yang dia minta akan kami kasih. Tolonglah cari Abah Sa'id, tolong carilah Abi Sa'id. Abi Sa'id dah jauh. Ditelusuri, dicari Abi Sa'id, dapatlah sekitar 500 meter jauh baru dapat Abi Sa'id. Jadi kata tetangga ni, ya Abah Sa'id, ya kenapa, kata Abi Sa'id, mohon bantuan Abi Sa'id, ada tetangga kami digigit oleh kalajengking, ya Abah Sa'id. Di mana, kata Abah Sa'id? Di sana, ya Abah Sa'id. Baik, datang, pergilah Abi Sa'id balik. Abi Sa'id nak tahu kalau rumah yang nak dapat minta makan tadi yang digigit itu. Balik. Setelah dekat ke rumah orang kaya tadi, kata tetangga tadi, ada itu. Ini rumahnya. Kata Abah Sa'id. Iya, kata Abah Sa'id dalam hati, ini hadal baiti yarudani ta'ala. Ini rumah yang malah aku jadi minta makan, kata Abah Sa'id. Dalam hati, tapi Abah Sa'id tidak mengeluarkan. Itu bagusnya akhlak, sifat akhlak daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Masuklah Abah Sa'id Al-Khudri, diambil air seperti biasa diajarkan Rasulullah pengobatan, dibaca ayat, diminumlah oleh anak ini. Ketika itu juga bisa-bisa yang ada digigit kalajengking tadi habis hilang, dan anak perempuan pun langsung sehat. Orang kaya tadi kalau kadang hati lupa ucapan terima kasih. Abi Sa'id Al-Khudri pun tidak ada apa-apa. Abi Sa'id Al-Khudri pun pergi lagi, tidak jadi minta makan. Nah, itulah kemuliaan sifat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aba Sa'id Al-Khudri. Itu dia sahabat Nabi. Nah, itu periwayat hadis yang akan kita baca. Itu periwayat hadis namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Itu sahabat Nabi. Setengah jam baru bawa bahas riwayat rawi dan riwayat, hingga waktu 20 minit lagi. Kita baca matan hadis redaksi hadis. Jadi itu Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa bisa mau Abi Sa'id itu? Awak lagi kilo bisa ambil itu. Siapa minta makan orang udah nyagi makan. Kini tiba-tiba minta tolong kawat dia nyawak nolong. Jujur aja lah. Nah kan dia lah. Mungkin kedua bahasa kasar gitu ni. Nak mati, mati anjing dah ni. Aduh, hancur. Mati anjing dah. Mati anjing lah ni. Dah kena nyok dah lama. Karena tadi takkan mau kita membantunya dengan kurang ajar dia. Maka tak boleh kita sombong. Kalau ada orang minta lagi, bisa jadi suatu saat nanti dia akan menolong kita. Kalaupun memang tak ada, ulah elok-elok boleh maaf. Soalnya kami lain yang mati, cuma memang tak ada nak dia gitu. Kenapa no? Ikut tak? Kalau dia lagi dan kumpul makan anak dan apa ni makan lagi kita ni akan sombong namanya dengan hanya seperti itu. Itu sifat sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri. Masuk ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa punya hadis? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man amil khamsun, man amilahunna fi yawmin katabahu Allahu min ahli jannah. Kata Nabi, ada khamsun, 5, man amilahunna fi yawmin, siapa yang mengamalkan yang 5 ini, katabahu Allahu min ahli jannah, maka dia ditulis sebagai penduduk surga. Berapa? 5.
Kalau kita lakukan yang 5 ni, maka kita ditulis sebagai penduduk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang ditulis untuk menjadi penduduk surga pula ada namanya. Ada. Kini ada. Maka itu di dalam kitab Majalis Susaniah, orang-orang yang akan menghuni surga ada namanya tergantung di pintu surga. Sebulan. Orang yang akan masuk pintu neraka ada 20 nama sebulan. Ada. Itu di dalam hadis Majalis Susaniah itu, syarah Al-Qaidawiyah. Jadi pintu ku ni memang masuk. Hai sianu hada babuka. Ini pintu engkau, udkhuluha bisalamil aminin. Masuklah engkau dengan selamat. Kata masuk. Kalau awak selamat jalan ke tujuh kawan, rumput nama kawan nanti yang bawa di pintu tu. Nama awak indah itu pintu awak. Jadi yang tertulis pintu surga sudah ada nama. Yang tertulis di pintu neraka sudah ada namanya. Tapi Nabi mengatakan kalau seandainya kita mengamalkan yang dimogok, maka kita ditulis nama kita di pintu surga. Walaupun awalnya pintu nama kita ada di neraka, dipindahkan ke dalam pintu surga. Apa amalan yang dimogok? Tentu kita ingin pula mengamalkannya. Beratkah atau senang Ustaz? Tentu boleh amalannya. Tapi ada di surga. Jadi Ustaz Somad kalau nak ringan tak surga tu kipai angin dia. Kipai angin, boleh? Setrika. Itu. Tapi kalau surga hadiahnya tentu. Oh, boleh amalannya. Tapi walaupun boleh kita cuba mengamalkannya. Mana-mana tahu Allah takdirkan kita mudah saja mengamalkannya. Pertama, maksama yaumal jum'atin. Pertama, siapa yang puasa di hari Jumat, maka orang yang berpuasa di hari Jumat kataballahu min ahli jannah, Allah tulis dia sebagai penduduk surga. Tapi puasa di hari Jumat itu macam mana dulu? Maksudnya tunggu dulu. Apakah kita puasa hari Jumat tok saja? Tak boleh. Ulama melarang. Makruh hukumnya kita berpuasa hari Jumat saja. Tak boleh. Jadi maksudnya mutajabi'ah, puasa yang berturut. Umpamanya hari Kamis awak puasa sunat, awak lanjutkan aja besok di hari Jumat ni kita puasa, maka kita dapat hadis tu. Atau di hari Jumat kita berpuasa, di hari Sabtu kita lanjutkan, kita juga dapat hadis ini. Atau kita melaksanakan puasa yang bernama puasa Yaumul Bait. Berapa puasa Yaumul Bait? 13, 14, 15. Tanggal 3 baliknya pas di hari Rabu, 4 balik pas di hari Kamis, 5 balik pas di hari Jumat. Dapat kita pahala seperti ini. Tapi kalau kita khususkan puasa di hari Jumat saja, ulama melarang, tak boleh mengkhususkan puasa di hari Jumat. Itu pertama. Kedua, wa man raha ila Jumatin, siapa yang punya waktu luang untuk datang pergi salat Jumat, menyediakan waktu yang kosong di hari Jumat. Hari-hari Jumat dia pergi salat subuh ke masjid. Setelah salat subuh dia pulang, dia bersihkan rumah, bersihkan pekarangan rumah, bersihkan halaman rumah, disapu, dicuci baju, mandi dia. Setelah dia mandi, ketika mandi dibersihkan buku, dibersihkan bulu-bulu di tubuhnya, mandi. Setelah mandi dia pakai pakaian yang putih berwangi-wangian, dia baca surah Al-Kahfi, dia baca surah Yasin, baca salawat, pergi dia ke masjid. Memang dia hari Jumat itu waktunya kosong untuk ibadah saja. Orang yang seperti ini dia dicatat sebagai penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini payah nih. Itu yang bisa mengamalkannya kok orang pensiun. Orang pensiun, tapi ya kita boleh pensiun tapi tidak bisa mengamalkan Ustaz. Apa tu? Ya apa cara pensiun itu kan jodohnya memang ngasuh cucu tak suwon. Pulang sayang subuh ngasuh cucu apa kali sampai jam berapa Pak ngasuh cucu dia ibu kalau sampai anak pulang rajo jam 4:30 jam 5. Dia tapi bila dapat mengamalkan ini kok. Jadi sekali-sekali kita agen dulu sambil ke anak sambil ke menantu. Bawa dia anak kalian kok pergi kerja di Jumat kok apa ramai ini mengamalkan sunnah ikut Tuhan. Tapi mereka ikut je maras. Ibu je apa? Tapi percaya nek saya ke cucu. Nek saya ke cucu dia lah nak dapat pahala tertulis nama di surga.
raha, punya waktu kosong, punya waktu luang, dan juga makanya orang-orang Arab banyak mereka itu orang-orang Arab liburnya itu di hari Jumat. Orang Arab libur di hari Jumat, orang itu libur di hari Ahad. Orang Arab libur di hari Jumat karena dia paham hadis, karena dia mengerti dengan hadis Rasulullah SAW, maka dia libur di hari Jumat. Kita tidak. Ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man 'ada maridan," dan siapa yang menjenguk orang yang sakit. Awak jenguk orang sakit, maka kita termasuk orang yang ditulis nama itu di surga. Jadi kata ulama di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjenguk orang yang sakit itu apabila sakitnya lebih daripada 2 hari baru sunnah. Jadi kalau hari pertama sakit, tidak dianjurkan kita menjenguknya. Hari yang kedua belum dianjurkan. Baru kita dianjurkan untuk melihat orang yang sakit ini kalau sakitnya itu dah lebih daripada 2 hari. Hari ketiga, umpama Selasa sakit, masuk rumah sakit, sehari baru. Hari Rabu 2 hari. Hari yang ketiga, hari Kamis baru kita dianjurkan. Begitu. Ajar tu punya mati pula lu. Punya mati baru jenguk sunnah dah. Alhamdulillah yang mula tu. Dia lebih daripada 2 hari baru. Dia lebih daripada 3. Dia tunggu je lah. Kan sehari baru tunggu. Tunggulah. Waktu tunggu yang saji aja besok. Apa pun saya minta. Ini kan kena semayang juga. Kawan dah nanti kan. Kalau ada kawan yang boleh sakit dia penangan. Kalau menengok-nengok gaya sakit ini nyoba ke rumah sakit ke Padang kan. Jadi kalau dia kawan cakap tunggu je di masjid lagi. Apa tu? Tak elak orang nampak dah. Itu memang sakit dia menangan. Kalau ada kawan lah boleh itu ngecek tu. Macam pun tak mati tu sana dan nak tidur. Yang keempat, wa man syahidal janazah. Orang yang syahidal janazah. Ulama mengatakan syahidal janazah ini orang yang dia melakukan 4 fardu kifayah. Bisanya memandikan jenazah termasuk syahidal janazah. Bisanya mengafani jenazah. Bisanya mensalatkan jenazah. Bisanya menguburkan jenazah. Maka ampe-ampe kau disebut dengan syahidal janazah. Salah satu daripada yang 4 ini bisa kita lakukan, maka kita juga termasuk syahidal janazah. Bisa awak memandikan, tak bisa memandikan, ambil peluang mengafani. Tak bisa mengafani, ambil peluang mengusalatkan. Tak bisa mengusalatkan, ambil peluang menguburkan. Tak bisa kita menguburkan, ambil peluang apa dah? Menengoknya aja. Tengok aja. Tapi ini tidak bagian daripada pahala. Yang bagian dari pahala 4. Ambil tanah tu seketek, kalau memang tak lebih kita letak dia di kuburannya, kita termasuk orang yang ikut menguburkan jenazah. Perhatikan orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa saya menguburkan jenazah tu. Dia nak satu orang, tak satu dia menguburkan jenazah. Tapi ada tanah-tanahnya di luar tu dia ambilnya tanah sendiri. Dia tak. Sudah sama menguburkan jenazah. Tak ada pahala itu bapak ibu. Kirat kata Rasulullah. Falahu kirat. Sahabat bertanya, wa ma huwa kirat ya Rasulullah? Apa kirat ya Rasulullah? Kata Nabi, kajabalil Uhud, sama seperti gunung Uhud pahlawan. Gunung Uhud tu, dia nama gunung Uhud karena gunung tu terasing. Tak ada sambungannya dah. Inyoci aja di bawah tu gunungnya. Gunung, ada tengah-tengah tu gunung cik. Ada bersambung, tak perlu bersambung. Terpencil, maka Uhud tu kan artinya terasing. Gunung Uhud di Madinah. Berapa panjang gunung Uhud itu? 7 km. Jadi dapat wak mangkit tanah seketek tu waktu ke kuburannya. Kalau sama kita mendapatkan pahala 7 km panjang. Kadang banyak pahala 7 km tu sakit. Payah mambil itu sakit. Kalau mambil ini yang fikir pula. Kalau awak dari masjid itu masuk je kawan pengujian Nabi pahala 7 km. Ada saya cuba lah katanya. Kalau menghabiskan pahala mudah, melakukan pahala ini agak susah. Terakhir yang kelima, aktif raqabah. Yang kelima apa yang kelima aktif raqabah? Memerdekakan budak. Di kita tak ada budak lagi. Bab perbudakan sudah habis. Cara mendapatkan budak itu 4. Bisa dengan cara jual beli, ada penjualan budak kita beli. Ada dengan cara hibah kita diberikan. Dengan cara waris, ayah mak kita dulunya punya budak, kita mewarisi.
Yang keempat dengan cara peperangan. Jadi dengan cara adanya peperangan ada budak. Keempat-empatnya tidak ada lagi, makanya bab perbudakan itu tidak ada. Jadi yang bisa kita amalkan pokoknya ampe padamu lupa puasa di hari Jumat. Yang kedua punya waktu lapang di hari Jumat. Yang ketiga menjenguk orang yang sakit. Yang keempat menyaksikan jenazah. Kalau ini kita amalkan, maka kita termasuk orang yang ditulis di pintu surga, termasuk orang yang masuk ke dalam surga. Tapi ulama, kamu tengok balik, kamu tengok syarah-syarah ulama lebih banyak berpendapat kalau itu diamalkan dalam satu hari. Man amilahunna fi yaumin, siapa yang mengamalkannya dalam satu hari. Ini pas pula seraba puasa di hari Jumat. Sadang luang pula waktunya di hari Jumat, tak banyak kerja, sedang libur. Pas pula di hari Jumat cuma menengok orang sakit. Pas pula di hari Jumat itu ada orang meninggal dunia, dia selenggarakan jenazah. Orang ini baru mendapatkan hadis ini. Maksudnya boleh kecil awal tadi. Maka dia serbu berat dalam satu hari. Pernah kita mendapat pahala seperti itu? Jarang. Mungkin bisa saja Allah takdirkan awak sedang puasa di puasa Ramadan dulu, tak ada hari Jumat. Pas puluh sedang lapang waktu. Pas puluh ada tetangga sakit, kita jamu. Tetangga sakit di jamu tadi baru mau tiba di parkirnya mati. Wah, bilang tengok balik. Dah lebih kok kampai-kampai. Tapi kalau tiga barunya jangan. Hari lah jam 4 sore tiga baru ya Allah. Dari lah mati tak ulang lagi. Jadi cicilan, kawan tak mati. Cile ya Allah, kurang ya Allah. Cile ya Allah. Mati apa jangan sakit tadi ya Allah. Udah cukup ya. Semua itu juga. Jadi, kamu tengok pendapat yang paling kuat, pendapat yang kedua tadi. Kalau diamalkan dalam satu hari, bisa saja. Ya kalau kita kan nanti Allah takdirkan mendapatkan pahala ini. Nah, kita kan tak tahu. Bisa saja nanti Allah takdirkan. Kalau Allah takdirkan, Allah tahu ada hadis Nabi, hadisnya sahih, riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, dinukilkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ahmad di dalam Muslim. Baik, azan orang. Dan saya izin kita, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia dan akhirat, dan Allah ampuni dosa kita, Allah jauhkan kita dari balak dan wabak. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan pada Ustaz Jalil Ais yang telah menyampaikan kajian kita pada malam